Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sukamed. Pada edisi kali ini kita akan membahas beberapa soal tes CPNS yang sering keluar pada tes CPNS. Pada kali ini kita akan membahas tentang jenis soal penarikan kesimpulan yang digolongkan dalam jenis soal TIW. Kita perhatikan dari nomor 1, soal penarikan kesimpulan. Semua pegawai mendapat gaji. Kalimat yang kedua, sebagian pegawai mendapat bonus. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Pegawai yang mendapat gaji tidak mendapat bonus. B. Tidak ada pegawai yang mendapat gaji dan bonus. C. Sebagian pegawai hanya mendapat bonus. D. Sebagian pegawai mendapat gaji dan bonus. Atau E. Pegawai tidak mendapat gaji dan bonus. Mari kita analisa setiap opsi yang ada. Dari option A, pegawai yang mendapat gaji tidak mendapat bonus. Di sini adalah pernyataan atau penarikan kesimpulan yang salah ya. Karena di soalnya di situ disampaikan bahwa semua pegawai mendapat gaji dan sebagian mendapat bonus. Sehingga di sini kata tidak ini itu yang menyebabkan kalimat ini bukan penarikan kesimpulan yang benar. B. Tidak ada pegawai yang mendapat gaji dan bonus. Ini juga pernyataan yang salah ya. Karena di sini kan sudah disampaikan bahwa semua pegawai mendapat gaji. C. Sebagian pegawai hanya mendapat bonus. Ini juga pernyataan yang salah. Karena di sini disampaikan bahwa semua pegawai itu mendapat gaji. Nah, kalimat ini salah. C ini masih salah. Di kata sebagian ini. Ya, hanya mendapat bonus. Padahal kan semua mendapat gaji. D. Sebagian pegawai mendapat gaji dan bonus. Nah, ini pernyataan yang benar. Itu kesimpulan dari kalimat pertama dan kedua. Karena di sini sebagian pegawai itu mendapat gaji dan bonus sekalian. Jadi kuncinya di kata dan ini. Jadi hanya kemudian di kata sebagian. Jadi tidak semua pegawai mendapat gaji dan bonus, tetapi hanya sebagian. E. Pegawai tidak mendapat gaji dan bonus. Ini pernyataan yang salah. Ya, jelas bertentangan dengan kalimat 1-2. Ya, soal nomor 2, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ya silakan subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini. Soal nomor 2, setiap karyawan teladan pasti mendapat penghargaan. Kalimat kedua, setiap karyawan aktif pasti jadi teladan. Kalimat ketiga, sebagian karyawan kantor A mendapat penghargaan. Nah, di sini terdapat 3 kalimat yang akan kita tarik kesimpulan. Option A, sebagian karyawan aktif tidak mendapat penghargaan. Ya, ini penarikan kesimpulan yang salah. Karena di sini disampaikan bahwa setiap karyawan berarti semua karyawan yang ini kalimat kedua ini, setiap karyawan aktif pasti jadi teladan. Ini berarti semua karyawan yang aktif itu pasti jadi teladan. Kemudian B, ada karyawan aktif tapi tidak jadi teladan. Ini juga pernyataan yang salah. Pada kalimat kedua itu disampaikan bahwa setiap itu sama arti dengan semua. Semua karyawan aktif itu pasti jadi teladan. C. Seluruh karyawan kantor A aktif dan teladan. Ini juga pernyataan yang salah karena di kalimat ketiga itu disampaikan bahwa hanya sebagian karyawan kantor A yang mendapat penghargaan. Nah, kalau mendapat penghargaan itu syaratnya harus teladan. Nah, kalau teladan syaratnya harus aktif. Nah, di sini C ini bilang seluruh karyawan kantor A aktif dan teladan. Itu pernyataan yang salah. D. Sebagian karyawan kantor A yang aktif tidak mendapat penghargaan. Ini juga pernyataan yang salah. Karena di kalimat kedua itu dinyatakan bahwa setiap yang aktif pasti jadi teladan. Nah, ini bilang yang aktif tapi tidak mendapat teladan. Nah, ini pernyataannya salah. E. Semua karyawan kantor A yang aktif pasti mendapat penghargaan. Ya, jadi di sini semua karyawan yang aktif, ya
kata kuncinya di sini aktif pasti mendapat penghargaan. Jadi aktif kemudian teladan dan mendapat penghargaan. Jadi pernyataan benar ini E ini. Ya, jadi semua karyawan kantor A yang aktif. Artinya bukan semua karyawan ya, tapi hanya karyawan yang aktif pasti menjadi teladan dan juga mendapat penghargaan ya. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Kalimat pertama, karyawan yang berprestasi akan mendapat bonus. Kalimat kedua, karyawan X berprestasi sedangkan karyawan Y tidak. Nah, terdapat dua kalimat yang akan kita tarik kesimpulan dari option A. Karyawan X dan Y akan mendapat bonus. Ini pernyataan yang salah. Karena di kalimat kedua itu disampaikan bahwa karyawan Y itu tidak, berarti karyawan Y tidak mendapat bonus. Nah, karena dia tidak berprestasi maka dia tidak mendapat bonus. Jadi syarat untuk mendapat bonus adalah harus berprestasi. Ya, ini kata kuncinya itu di berprestasi, kemudian di bonus. Ya. B. Karyawan X dan Y tidak akan mendapat bonus. Ini juga pernyataan yang salah. Karena karyawan X itu berprestasi, ini maka pasti mendapat bonus. C. Karyawan X tidak akan mendapat bonus dan karyawan Y mendapat bonus. Nah, ini kebalikan dari pernyataan kedua ini. Karena X itu yang berprestasi sedangkan Y tidak. Ya, tidak mungkin kan Y tidak berprestasi kemudian dia mendapat bonus. D. Karyawan X akan mendapat bonus dan karyawan Y tidak mendapat bonus. Nah, ini pernyataan yang benar. Ingat, syarat untuk mendapat bonus adalah harus berprestasi. Nah, kalimat kedua itu karyawan X itu berprestasi dan Y tidak, berarti X ini akan mendapat bonus sedangkan karyawan Y tidak mendapat bonus ya. Sedangkan E, karyawan X dan Y akan mendapat bonus sama besar. Ini pernyataan yang salah. Jadi kita sudah tahu bahwa jawabannya adalah ya D. Soal nomor 4. Semua pohon pisang yang dirawat dengan baik pasti berbuah besar. Heru mempunyai banyak pohon pisang di kebun. Heru merawat semua pohon pisang di kebun. Option A, pohon pisang Heru tidak berbuah. Ini pernyataan yang salah. Karena di sini Heru, ingat syaratnya di sini kalau merawat maka pasti ini berbuah besar. Nah, Heru kan merawat semuanya. Jadi kalau ada pohon pisang yang tidak berbuah, itu pernyataan yang salah. B. Heru anak yang rajin. Nah, ini mungkin benar, tapi ini tidak ada keterangannya di kalimat 1-2. C. Semua pohon pisang Heru berbuah besar. Nah, yang ini adalah jawaban yang tepat. Karena di sini ada kata semua pohon pisang, merawat semua pohon pisang di kebun. Nah, kalau pisang yang dirawat itu pasti berbuah besar ya. Itu syaratnya. Jadi jawabannya adalah C. Sedangkan D itu sebagian pohon pisang Heru tidak berbuah. Ini juga salah. Kemudian E, sebagian pohon pisang Heru berbuah kecil. Ini juga pernyataan yang salah. Karena dia merawat semuanya maka semuanya berbuah besar. Soal nomor 5. Semua bunga di taman kota berwarna merah. Sebagian wanita suka bunga. Rani membawa bunga berwarna biru. Option. Jadi kita lihat di sini. Yang pertama, semua bunga di taman kota itu berwarna merah. Kemudian di sini kalimat kedua, sebagian wanita suka bunga. Sebagian wanita suka bunga. Kemudian Rani membawa bunga berwarna biru. Kita lihat penarikan kesimpulannya. A. Rani tidak suka bunga. Ini pernyataan yang salah. Kalau dia membawa bunga pasti dia suka. Kemudian B. Rani membawa bunga dari taman kota. Ini juga pernyataan yang salah karena yang dia bawa adalah bunga berwarna biru. Nah, ini biru. Sedangkan di taman kota kan hanya ada bunga berwarna merah. Semua bunga berwarna merah. C. Di taman kota ada bunga berwarna biru. Ini juga pernyataan yang salah. Ini sudah ditegaskan di kalimat pertama bahwa semua bunga di taman kota berwarna merah. D. Bunga yang dibawa Rani bukan dari taman kota. Nah, mungkin ini pernyataan yang benar. Karena bunga yang dibawa kan berwarna biru. Nah, itu pasti bukan dari taman kota.
Di taman kota semuanya berwarna ya merah. Kemudian Rani tidak suka bunga merah. Ini tidak menerangkan keterangan yang di atas. Karena Rani membawa bunga berwarna biru, belum tentu dia tidak suka bunga merah. Ya, sekian penjelasan ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kami mohon dukungan teman-teman untuk subscribe channel kami. Sekian dan terima kasih.